Kita mulai aja ya sambil nunggu teman-teman yang lain, nggak lama, maksimal 30 menit. Nanti akan saya sampaikan terkait secara umum perkuliahan kita akan seperti apa. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Salam kenal juga, Bu. Salam kenal, Bu. Kenal juga, Bu. Baru pertama kali ya ketemu saya untuk di perkuliahan gitu, dan kita akan bersama-sama tidak hanya di teori PMI tapi juga di metodologi penelitian kuantitatif gitu. Semoga tidak bosan dan semoga kita sama-sama belajar ya, karena metodenya juga daring, jadi kita semua harus sabar dengan segala kondisi yang ada, dan alhamdulillah sebenarnya kita bisa melewati yang sudah lebih berat nih, mulai dari pandemi bulan Maret sampai hari ini kita sudah bisa lebih beradaptasi. Nah, ada yang masuk lagi nggak ya? Ini 19. Oke. Oke, nanti teman-teman yang memang tidak bisa join Zoom, bisa diinfo, akan saya upload di YouTube gitu. Nanti kalau ada yang masuk lagi mohon diinfo ya. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bu. Oke, alhamdulillah. Terdengar. Baik, kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Turasi dan saya akan bersama teman-teman di mata kuliah Teori Pengembangan Masyarakat Islam. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar sebelum nanti teman-teman akan mendapatkan mata kuliah lain di semester-semester selanjutnya yang berhubungan dengan praktek dalam pengembangan masyarakat. Jadi di semester 3 ini teman-teman akan belajar tentang teorinya terlebih dahulu, dasar-dasarnya seperti apa, kemudian nanti akan diterapkan pada mata kuliah yang lain. Jadi ini adalah mata kuliah dasar, tetapi sebagai basis teman-teman mengenal PMI secara utuh. Gitu, mengenal PMI secara utuh. Nah, saya akan share screen untuk beberapa yang akan saya sampaikan. Sudah terlihat? Ya, terlihat, Bu. Oke. Ya, Bu, terlihat. Alhamdulillah. Jadi mata kuliah kita adalah mata kuliah perkuliahan teori-teori pengembangan masyarakat Islam. Jadi mata kuliah ini itu membahas tentang teori pengembangan masyarakat Islam dan merupakan mata kuliah keahlian atau mata kuliah utama dari teman-teman yang mengambil jurusan pengembangan masyarakat Islam. Tujuannya adalah membekali para mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai teori, konsep, serta strategi, dan juga pengembangan dan juga pendekatan dalam pengembangan masyarakat Islam. Selain itu, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa untuk memahami isu-isu strategis dalam pengembangan masyarakat Islam, serta membekali tahapan awal untuk praktek pengembangan masyarakat. Jadi teman-teman nanti kan akan praktek pengembangan masyarakat baik melalui PPL, kemudian KKN, ataupun turun lapang lainnya di mata kuliah tertentu, dan teman-teman bisa mulai belajar dari sini, dari mata kuliah teori pengembangan masyarakat Islam. Ini untuk kode MK-nya, kode mata kuliah yang baru. Jadi perbedaannya adalah untuk kode MK biasanya untuk depannya SNJ itu adalah mata kuliah institut. Jadi teman-teman yang sudah mengambil bahasa Inggris dan sebagainya itu kode mata kuliahnya SNJ. Kalau yang fakultas kodenya berbeda lagi, dan untuk yang PMI kodenya depannya itu PMI. Nah, untuk teknik perkuliahan karena kita full daring selama 1 semester ini dan harapannya semester depan kita sudah bisa tatap muka. Untuk full daring ini kita menggunakan platform daring yang terutama yang paling memudahkan teman-teman adalah melalui WhatsApp group. Nah, itu adalah pusat informasi dari segala aktivitas perkuliahan kita. Kemudian kita menggunakan juga Google Classroom, pilihannya Zoom tapi tentatif, tidak akan terus-menerus. Kemudian Google Meet, saya juga nanti akan menggunakan Mentimeter yang kita semua sama-sama belajar untuk menggunakan
platform tersebut karena mau tidak mau kita ini berada di dalam masyarakat informasi yang mau dihindari seperti apapun. Dunia daring atau digital itu tidak bisa kita hindari. Jadi harapannya kita sama-sama belajar untuk bisa memanfaatkan apa yang sudah ada dari perkembangan teknologi itu gitu. Jadi full daring dan seluruh informasinya ada di ada di WhatsApp group. Nah, ini untuk materi perkuliahan. Biasanya mahasiswa itu rajin sekali menanyakan RPS, tetapi saya kurang tahu apakah sebenarnya RPS itu dibaca atau tidak gitu. Apa manfaat RPS itu untuk mahasiswa dan apakah dibaca dan apakah sebelum kuliah mempelajari apa yang akan dibahas pada saat perkuliahan. Nah, untuk materi perkuliahan kita ada 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Nah, kita mulai dari hari ini. Hari ini kita mulai dengan pengantar perkuliahan. Jadi, saya menyampaikan pengantar perkuliahan, apa sih yang dipelajari di mata kuliah teori-teori PMI, kemudian nanti kita akan bahas tentang kontrak belajarnya seperti apa. Kemudian nanti yang kedua, minggu depan, kita akan belajar tentang Islam dan pengembangan masyarakat. Jadi nanti kita akan belajar cakupan dakwah. Teman-teman pasti mungkin sudah mendapatkan mata kuliah yang terkait dengan dakwah bahwa pengembangan masyarakat Islam itu masuk dalam kategori dakwah bil hal atau dakwah dengan perbuatan. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan yang kedua minggu depan. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang konsep dan cakupan pengembangan. Jadi di situ belajar tentang teori-teori pengembangan masyarakat, kemudian apa yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat dan secara umum gambaran pendekatan-pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Lalu yang keempat, minggu selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah program pengembangan masyarakat, di mana pengembangan masyarakat sendiri adalah ilmu terapan yang muncul dalam proses perkembangan pembangunan. Jadi pengembangan masyarakat bukan ilmu dasar atau ilmu utama seperti matematika dan sebagainya gitu, tetapi ilmu yang berkembang karena kebutuhan dalam pembangunan gitu. Jadi kita akan pelajari pada pertemuan keempat nanti tentang sejarah program pengembangan masyarakat. Kemudian yang kelima, keenam, dan ketujuh sebelum UTS kita akan fokus pada teori-teori yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat. Nah, teori ini jangan dipandang susah, karena semuanya bisa dipelajari. Selama ilmu itu adalah ilmu yang dibuat oleh manusia, kita masih bisa mempelajarinya. Kuncinya kita mau atau tidak, itu saja. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang teori, ada 3 teori, yaitu teori modal sosial, teori fungsionalisme, dan teori konflik. Nah, itu akan kita bahas dalam satu rangkaian, satu pertemuan. Jadi, tidak akan menggali terlalu dalam karena pasti untuk membahas misalnya teori modal sosial sendiri itu butuh waktu tidak cukup untuk satu pertemuan. Tetapi teman-teman diperkenalkan supaya nanti di mata kuliah lain teman-teman sudah familiar dengan teori-teori itu. Kemudian selanjutnya adalah teori interaksionisme simbolik dan juga teori pilihan rasional. Nanti teman-teman akan mengenal dan ketika sudah mengenal saya yakin mungkin ada pilihan ketertarikan, oh saya tertarik dengan teori ini dan saya ingin mempelajarinya lebih dalam sebagai basis saya nanti akan melakukan penelitian di masa yang akan datang. Jadi ini adalah dasar. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan belajar mengenal tentang teori aksi komunikasi dan teori strukturasi. Nah, itu kira-kira pada masa UTS. Lalu kita masuk ke UAS. Di UAS kita ada 7 pertemuan sebelum ujian akhir. Nah, yang pertama adalah di UAS ini saya masukkan lebih ke prakteknya, lebih ke praktisnya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang praktisi pengembangan masyarakat, bekalnya saya sampaikan sebelum UAS ini. Adalah tentang pendekatan-pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Kita akan belajar tentang pendekatan teknik evaluasi
pendekatan yang lain dalam pengembangan masyarakat. Jadi bagaimana teman-teman nanti akan mendekati masyarakat, dengan cara apa, karakteristik masyarakatnya seperti apa, akan dipelajari pada pertemuan ke-9 itu. Lalu pada pertemuan ke-10 ini adalah salah satu materi yang penting juga, karena teman-teman akan mengenal tentang Asset Based Community Development, atau biasa disebut dalam praktek pengembangan masyarakat itu ABCD, Asset Based Community. Nanti teman-teman akan membandingkan dengan pengembangan masyarakat berbasis aset, ada aset fisik, aset finansial, dan sebagainya akan kita bahas, dengan pengembangan masyarakat berbasis kebutuhan. Apakah pengembangan masyarakat itu harus berbasis kebutuhan, atau sebenarnya harus berbasis dengan aset yang sudah dimiliki oleh masyarakat? Itu pada pertemuan ke-10. Lalu pada pertemuan ke-11, ini adalah dunianya teman-teman sekali. Saya memasukkan materi generasi muda dan pengembangan masyarakat. Biasanya generasi muda itu menggebu-gebu dan selalu mengidentikan pengembangan masyarakat itu ke arah perlawanan, bahwa kita harus melawan, kita harus berjuang. Tapi apa sebenarnya sih engagement antara generasi muda dengan pengembangan masyarakat yang sebenarnya? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Lalu, karena kita ada di era yang semakin ke depan nanti juga masa pandemi ini meskipun insya Allah akan berakhir, tetapi tantangan dalam bidang kesehatan itu bukan akan semakin berkurang, tetapi akan semakin bertambah. Jadi, kita akan belajar juga tentang tantangan pengembangan masyarakat dalam bidang kesehatan. Tidak terbatas pada persoalan pandemi atau virus COVID-19, tapi secara umum, pengembangan masyarakat dalam bidang kesehatan itu bagaimana seharusnya. Kemudian penerapan program pengembangan masyarakat terkait dengan kesehatan itu caranya harus seperti apa, pendekatannya harus seperti apa. Nah, setelah bidang kesehatan, kita akan membahas tentang globalisasi dan pengembangan masyarakat. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah think globally, act locally. Jadi yang ke-13 tentang globalisasi dan pengembangan masyarakat. Istilah think globally, act locally. Nah, ini akan masuk di dalam pembahasan ini. Bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan di tingkat dunia internasional, dengan misalnya sekarang adalah SDGs, Sustainable Development Goals, dan itu kemudian kita turunkan, kita breakdown ke tingkat lokal di masyarakat tempat kita berada. Misalnya kita ada di Cirebon, seperti apa sih seharusnya kita bisa menyesuaikan diri dengan globalisasi tetapi tidak melupakan nilai-nilai lokal masyarakat. Nah, setelah kita bicara dalam konteks globally, kita akan berbicara dalam konteks yang lebih kecil, yaitu konteks keberlanjutan komunitas dalam pengembangan masyarakat. Keberlanjutan komunitas dalam pengembangan masyarakat. Jadi kita akan berbicara di tingkat lokal tentang komunitas-komunitas lokal, kemudian bagaimana sih kita membicarakan soal keberlanjutan program pengembangan masyarakat atau pengembangan masyarakat itu sendiri. Jadi kita tadi sudah mengenal dunia internasional seperti apa, kita turunkan di tingkat lokal. Dan yang ke-15, kita akan membahas tentang praktek pengembangan masyarakat. Nah, ibaratnya kalau teman-teman mengambil jurusan kedokteran, teman-teman pilihannya akan menjadi dokter. Tetapi ketika teman-teman mengambil jurusan pengembangan masyarakat Islam, teman-teman akan membantu masyarakat dari sektor manapun yang teman-teman akan pilih nanti. Mau jadi bupati, mau jadi presiden, mau jadi fasilitator, mau jadi apapun, bekerja di bank, bekerja di manapun, konteks teman-teman berbasis keilmuan adalah membantu masyarakat. Nah, di dalam praktek pengembangan masyarakat, kita akan belajar tentang kode etiknya seperti apa. Etos kerja pengembangan masyarakat seperti apa, gitu. Jadi, di setelah UTS, kita akan lebih banyak berbicara tentang praktikal empirisnya dari teori-teori pengembangan masyarakat. Kalau pada saat kita belajar teori-teorinya dulu nih, konsep umumnya seperti apa, supaya teman-teman bisa memahami, kemudian baru sebelum UAS kita belajar tentang prakteknya itu harus bagaimana, gitu. Ini referensi utama yang nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk belajar. Sebagian besar dalam bahasa Inggris, tidak usah takut, karena bahasa Inggris pun itu adalah bahasa manusia, jadi masih bisa dipelajari.
Dan apalagi teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris. Beberapa nanti akan saya share dalam bentuk e-book. Setelah ini saya share melalui WA dan kita mulai mempelajari. Nah, yang utama itu nanti adalah community development yang ditulis oleh James Ivey, kemudian yang ditulis oleh Christensen, community development in perspective, lalu dalam konteks keislaman, nanti teman-teman bisa belajar tentang fikih sosial. Nah, bukunya ditulis oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Nah, itu nanti teman-teman bisa cari, kalaupun tidak dapat, nanti saya tetap akan terus share materi dan juga beberapa paper yang berhubungan dengan apa yang kita bahas. Lalu untuk praktek yang berhubungan dengan praktek, buku dari Robinson dan Green ini cukup untuk bisa memberikan fondasi utama, judulnya Introduction to Community Development, Theory, Practice, and Service Learning. Jadi karena dia belajar tentang service learning, Robinson dan Green ini banyak membahas tentang bagaimana sih pengembangan masyarakat itu dipraktekkan. Kalau untuk bahasa Indonesianya yang mudah, teman-teman bisa baca bukunya Edi Suharto tentang membangun masyarakat, memberdayakan rakyat. Dan buku-buku lain yang tentu saja tidak terbatas dari 7 referensi utama ini. Teman-teman bisa cari dari manapun dan share dengan siapapun gitu terkait dengan pengembangan masyarakat ini. Oke, nah ini kita membahas tentang tata tertib perkuliahan. Di kelas saya sendiri cukup santai sebenarnya. Kalau teman-teman butuh silahkan hadir, kalau teman-teman tidak butuh silahkan tidak hadir. Selesai di situ, karena basisnya adalah basis kebutuhan. Kalau teman-teman butuh, berarti teman-teman hadir. Dalam konteks butuh, bukan teman-teman itu butuh nilai A, B, C, D, E, tetapi butuh ilmunya. Kalau nilai A, B, C, D, E, teman-teman bisa dapatkan melalui ujian UTS dan ujian UAS, juga tugas-tugas terstruktur kalian kerjakan secara teratur. Tapi kalau kalian butuh ilmunya, laksanakan dengan sepenuh hati, kita belajar sama-sama. Saya belajar dari teman-teman, pengalaman teman-teman, teman-teman juga belajar dari saya. Konteks saya sebagai dosen, bukan saya lebih pintar, bukan saya lebih tahu, hanya saja saya dikasih privilege untuk belajar tentang teori pengembangan masyarakat Islam lebih dahulu dibanding teman-teman. Saya lahir lebih dahulu dibanding teman-teman. Kita sama, setara. Jadi, untuk tata tertib perkuliahan, secara umum kita ngikutin tata tertib di kampus seperti apa. Mahasiswa hadir tepat waktu secara virtual sesuai dengan jadwal atau waktu yang disepakati dengan dosen pengampu. Waktunya bisa beda-beda karena kita online, jadi metodenya nanti juga beberapa akan saya variasikan, tidak harus selalu mantengin, teman-teman bisa belajar dari manapun gitu, tetapi tetap saya pandu. Nah, sesuai jadwalnya kita kan jadwal jam 7 dan saya sendiri untuk jam 7 sebenarnya agak keberatan karena pertama saya sebagai ibu, jadi saya harus merawat anak saya dulu pagi-pagi tuh. Kalau pagi banget saya agak kesusahan. Nah, jadi nanti akan saya sesuaikan dan sesuaikan juga dengan waktu teman-teman. Kemudian, apabila mahasiswa berhalangan hadir, harap memberikan info. Jadi, kalau kalian menginfo ke saya, izin ke saya tidak akan menganggap itu alfa gitu. Tapi kalau kalian nggak izin, ya otomatis itu masuk dalam ketidakhadiran. Maksimal ketidakhadiran itu 4 kali pertemuan. Jadi teman-teman boleh memanfaatkan, silahkan mau nggak hadir 4 kali ya silahkan, mau hadir terus ya silahkan gitu. Balik lagi kepada kebutuhan teman-teman, kebutuhannya sebagai apa. Kalau saya sarankan, ini adalah masa-masa online, masa-masa daring, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena ini adalah jalan untuk teman-teman mungkin yang kemarin IPK-nya jelek, IPK-nya kurang, dan sebagainya. Melalui online ini dengan rajin saja, teman-teman akan terdorong untuk mendapatkan nilai yang cukup gitu. Jika kebutuhannya adalah nilai, jika kebutuhannya ilmu, teman-teman bisa menyesuaikan lagi. Nah, kemudian daftar hadir akan disampaikan pada setiap sesi perkuliahan melalui Google Form. Jadi nanti teman-teman setiap kali perkuliahan akan mengisi Google Form dan waktunya nanti akan saya sampaikan. Itu. Kira-kira itu, dan saya tutup perkenalan ini dengan kita harus pertama saling menghormati. Saya menghormati teman-teman, teman-teman juga menghormati saya, kemudian saling menyemangati,
ini adalah kondisi yang tidak enak. Jujur saja, pertemuan tatap muka itu lebih enak, pasti gitu. Kondisi yang tidak enak dalam segi apapun, jadi kita harus saling menyemangati, dan yang terakhir adalah kita harus saling belajar. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar, dan sebagainya, karena kita semua adalah semuanya pembelajar gitu. Together we can make the world better. Jadi bersama-sama kita bisa menciptakan kehidupan atau dunia yang lebih baik. Harus bersama-sama, kolaboratif. Prinsip pengembangan masyarakat salah satunya adalah berkolaborasi. Tidak hanya dengan teman yang sama dengan kita, tetapi bahkan dengan mereka yang berbeda dengan kita. Gitu. Jadi saya berharap semoga teman-teman bisa enjoy di mata kuliah ini, meskipun suasananya juga kita bisa maklumi bersama-sama gitu. Jadi sambil berjalan nanti kita bisa berkenalan, kita bisa saling mendalami satu sama lain, dan biasanya saya hafal dengan saya mau tidak mau harus menghafal karakteristik teman-teman itu seperti apa gitu. Mungkin yang sudah pernah ngobrol dengan kakak tingkat bisa tanya sebenarnya biasanya seperti apa sih perkuliahan saya gitu. Tapi saya bawa santai dan tidak ada stratifikasi bahwa saya adalah dosen, kemudian kalian adalah mahasiswa yang harus nunduk-nunduk terus, tidak juga. Kalian bebas untuk menyampaikan pendapat dalam konteks masih dengan etika-etika yang sopan, baik gitu, tidak masalah. Mau konsultasi di luar itu juga silahkan, tetapi waktunya mohon disesuaikan, misalnya jangan jam 10 malam tiba-tiba WA, Bu mau curhat dong gitu, itu ya namanya nggak menyesuaikan waktu dan tempat gitu. Oke. Mungkin ada yang mau menyampaikan, mau bertanya, mau berkenalan, silahkan. Supiati, apa kabar Supiati? Alhamdulillah baik, Bu. Supiati di mana? Di Kuningan. Oh, di Kuningan. Oke. Iya. Ansar senyum-senyum aja nih, Ansar. Kalian juga udah lama. Diri saya, Bu. Kenapa? Saya lucu ngeliatin diri saya, Bu. Apaan sih nih gitu, Bu? Oh, pantesan ya usap-usap rambut terus. Masih lucu, dinikmatin, beberapa tahun lagi kamu nggak lucu lagi loh. Iya, Bu. Oke. Oke. Nafa. Iya, Bu, hadir. Oke. Nafa dari mana, Nafa? Dari Cianjur, Bu. Dari Cianjur. Sekarang di Cianjur berarti? Ya. Alhamdulillah. Rani Oktavia. Ya, hadir, Bu. Rani di mana, Rani? Di Cirebon, Bu. Oh, di Cirebon. Cirebonnya mana? Di Plumbon. Oke, di Plumbon. Terus Wiwin dari mana, Wiwin? Halo Wiwin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Wiwin dari mana? Wiwin dari Cirebon, Bu. Oh, Cirebonnya mana, Wiwin? Di Sindang Laut. Oke, di Sindang Laut. Rijal udah sisiran belum, Rijal? Udah, Bu. Oh, udah, ya. Rambutnya seperti terkena badai gitu ya. Iya, Bu. Ya, shining kena matahari juga tuh. Oke, halo Egi. Iya, Bu. Iya, assalamualaikum. Halo, Bu. Iya. Kamu itu sambil rebahan, tak? Oke, Egi dari mana, Egi? Asli dari Brebes, Bu. Cuman lagi mondok di Majalengka. Oh, Sekarang posisi di Majalengka. di pondok di Majalengka. Iya, Ibu. Ya. Anissa, halo Anissa. Halo, Bu. Iya, Anissa dari mana? Dari Bogor. Oh, dari Bogor. Pamijahan ya? Iya. Oke, saya dulu sering ke Pamijahan tuh. Sinyalnya udah bagus tak sekarang? Udah, Bu. Alhamdulillah. Padlan. Halo Padlan. Oke, Padlan dari mana, Padlan? Saya dari Pandeglang, Banten, Bu. Tapi Oh, lagi nyari jaringan, Bu.
Oh, sekarang di Cirebon. Pandeglang. Di Cirebon, Bu. Oh, di Cirebon. Nyari jaringan dari Pandeglang ke Cirebon jauh amat. Iya, Bu. Oh, ke Tangerang aja tuh di Lipo Karawaci deket. Siapa lagi ya? Fatahur Rohim. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Kak Fatahur dari mana? Di Jakarta, Bu. Oh, anak Jakarta. Iya. Ya, anak gaul Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Barat, Bu. Jakarta pinggiran. Oh iya, Dekat teh. Bandara Soekarno. Iya. Oke. Ya, ini sekalian teman-teman juga ngelihat mukanya teman-teman yang lain gitu. Udah lama mungkin nggak ketemu, melepas rindu. Iya, Bu. Benar, Bu. Iya kan? Belum mandi Bu, ansornya Bu. Ansor belum mandi, Bu. Kamu tadi sih bilang. Nggak apa-apa. Belum mandi tuh Sor. Nggak apa-apa, baunya nggak nyampe sini. Alhamdulillah. Oke. Bu, saya mau sapa teman-teman dulu, Bu. Ya udah lama. Oh iya, boleh. Halo, Silakan. teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, halo Ansor. Baik, Ansor. Ansor ulang Ansor tahun kayak ya. yang bener kangen. Iya, Ansor ulang tahun, Bu. Ayo ucapin selamat ulang tahun dulu buat Ansor. Ulang tahun boleh lah traktir. Emang iya ulang tahun. Oke. Minta traktir, Bu. Minta traktir, Bu. Nanti kalau udah di Cirebon ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh Ansor, silakan. Itu kan Ibu bilang kalau misalnya jam 7 kan Ibu harus ngurus anak dulu. Jadi kita MK sepakatnya jam berapa, Bu? Pastinya jam berapa. Jadi itu terkait metode nanti. Saya tidak akan menggunakan WhatsApp, mantengin WhatsApp selama dari jam 7 sampai jam 9.40. Jadi metodenya nanti saya akan merekam dulu perkuliahan supaya teman-teman juga bisa lebih paham saya jelaskan dengan PowerPoint yang sudah ada nanti saya rekam. Kemudian teman-teman bisa mengakses itu. Nah, proses diskusinya kalau memang waktunya masih tetap jam 7 sampai jam 8.40, dari jam 8 sampai jam 8.40 itu. Jadi ibaratnya teman-teman sudah mengikuti perkuliahan, baru kita diskusi tanya jawab dan sebagainya mulai dari jam 8 sampai jam 8.40. Gitu. Atau di waktu yang lain. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan, mumpung kita ada di WA Group itu kan 24 jam. Jadi kalau ada yang tidak paham, silahkan bisa ditanyakan di WA Group itu. Misalnya Ansor pengen tahu, Bu, tadi kan dibahas tentang teori struktural fungsional misalnya, tapi masih bingung, kita akan bahas lagi di WA Group itu dan tidak terbatas waktu 40 menit atau 2 jam. Bisa kapanpun. Jadi sebenarnya itu kelebihan dari perkuliahan online itu seperti itu ya. Kita tidak terbatas waktu, tidak terbatas geografis. Ansor. Nah, ya, baik, Bu. Iya, jadi Ansor bisa sambil memeluk guling kesayangan, bisa sambil nanya, Bu, saya kurang paham nih tentang ini gitu. Gitu ya. Mantap, Ansor. Oke. Ada lagi? Gilang. Halo Gilang. Halo Bu. Oke, Gilang jangan bungkus-bungkus ya Gilang ya. Oh, itu bukan saya Bu. Oh, orang oke. lain. Ya diingat-ingat aja, jangan aneh-aneh. Itu Bu, yang anak sono, Bu. Itu anak sono, Bu. Itu mah, Bu. Oke, Gilang yang ini mah Ansor mau Gilang yang dibungkus. pas juara. Oke, Karisma. Karisma dari mana Karisma? Dari Cirebon, Bu. Oh, Cirebonnya Dari Cirebon. mana? Dari mana Cirebon? Babakan. Oh, Babakan. Oke. Babakan. Oke. Apanya bukan dua? Salam kenal Karisma. Iya, Bu. Oke. Baik, teman-teman semuanya, saya rasa cukup ya kita perkenalan, nanti sambil jalan lagi perkenalannya seperti apa, dan besok kan kita ada kuliah juga ya, teori penelitian kuantitatif gitu, jadi kita bisa sampai nanti kenalannya gitu selama 1 semester ke depan 2 mata kuliah gitu. Oke. Salam kenal sekali lagi, semoga kita sama-sama saling betah. Saling betah itu penting karena itu artinya kita punya koneksi.
Dan koneksi itu juga penting supaya teman-teman bisa menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan. Yang harus diingat adalah kita mencari ilmu, yang penting itu adalah prosesnya. Soal nanti dapat nilai A, nilai amin, kemudian B+, dan seterusnya itu adalah bonus dari proses yang sudah dijalani dengan baik oleh teman-teman semua. Ya, terima kasih. Silahkan dilanjutkan kalau mau kangen-kangenan boleh, silahkan mau dilanjutkan di WA group juga silahkan. Tetapi saya tutup dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.